Dan di sini kita belajar tata kelola IT. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan proses IT kita dengan proses bisnis kita. Integrasi antara bisnis dengan IT atau cyber. Nah, rekan-rekan sekalian, ya saya juga memahami bahwa ini materinya cukup banyak untuk diserap gitu ya. Cuma yang paling penting dalam konteks kita belajar ini adalah rekan-rekan bisa memiliki awareness gitu ya, kesadaran gitu loh, bahwa ternyata ini sangat dibutuhkan sekali untuk diimplementasikan di organisasi masing-masing. Tentu proses implementasinya bertahap. Untuk tata kelola IT, kalau dalam jaringan koperasi di Inkopdit mungkin dimulai dari induknya dulu seperti itu. Nah, rekan-rekan nanti kalau induknya sudah menerapkan, nanti bisa melakukan proses penyesuaian, pedoman dan prosedurnya diambil dari Inkopdit, tapi disesuaikan dengan ruang lingkup organisasinya masing-masing. Jadi nggak harus mulai dari nol lagi. Ini kan konteksnya pembelajaran ya Pak ya. Jadi kita belajar semuanya. Tapi dalam konteks penerapan nanti kita ada shortcut-shortcutnya, biar kita nggak terlalu sulit dalam proses penerapannya. Baik, kita masuk ke objektif tata kelola dan manajemen. Boleh Pak? Udah. Sebetulnya kemarin sudah dijelaskan, cuman ini hanya untuk merefresh teman-teman ya. Mungkin tadi semalam ada yang habis training langsung tidur mungkin ya Pak ya, saking capeknya. Ya, saya juga sama. Selesai jam 5 saya tidur juga gitu kan. Terus ya bangun-bangun pas mau makan malam itu. Karena memang capek juga ternyata kalau ngajar ya gitu kan. Gitu. Nah, saya coba review sedikit. Jadi dalam tata kelola IT itu terbagi menjadi dua. Satu adalah governance ya, tata kelola kalau dalam bahasa Indonesianya, dan satunya lagi area manajemen. Kalau di dalam tata kelola itu biasanya terkait dengan domain yang namanya evaluate, direct monitoring, dan biasanya ini menjadi akuntabilitas dan responsibilitas dari top manajemen ya, dari top manajemen. Kemudian di bawahnya ada area yang disebut manajemen. Nah, di sini kita bicara masalah operasional. Semua siklus manajemen di sini dilakukan. Ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya pelaksanaan, plan, do, cek, pengecekan, dan action, perbaikan dari hasil pengecekan. Ini kayaknya mic-nya kurang keras ya. Cukup kedengeran ya di belakangnya? Oke. Nah, di dalam tujuan manajemen ada beberapa domain. Domain APO, Align, Plan and Organize, Domain Build, Acquire and Implementation, Deliver, Service and Support, dan MEA, Monitor, Evaluate and Assess ya. Kalau Align, Plan and Organize itu berkaitan dengan kita perencanaan dan pengorganisasian sistem manajemen informasi kita. Kemudian untuk Build, Acquire and Implement itu terkait kita proses pengembangannya, mengembangkan software, mendevelop infrastruktur IT dan sebagainya. Deliver, Service and Support itu terkait dengan kita melaksanakan proses operasional, memberikan layanan kepada usernya. Itu Deliver, Service and Support. Dan yang terakhir Monitor, Evaluate and Assess ya, artinya kita melakukan proses monitoring keseluruhannya, dari mulai perencanaan, dari kemudian masuk ke pengembangan dan operasionalisasinya. Nah, kira-kira seperti itu review dari tata kelola IT terkait dengan tujuan tata kelola dan tujuan manajemen. Oke, lanjut Pak Abdul. Nah, ini nggak usah saya jelaskan lagi, kira-kira sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita langsung, oke, langsung Pak Abdul. Oke, nah hal yang paling penting adalah dalam COVID core ya, COVID core of the core-nya COVID gitu ya, itu ada 40 objektif yang terdistribusi dalam 5 domain. Domain Evaluate, Direct Monitoring, EDM, domain APO, domain BAI, domain DSS, dan domain MEA. Jadi 40-nya terdistribusi ke 5 domain tersebut. Nah, 40 domain itu terlampau banyak ya, terlampau banyak kalau kita harus adopsi semuanya. Apalagi bagi organisasi yang baru akan akan lagi ya menerapkan tata kelola IT. Jadi COVID memberikan alternatif, tidak seluruh objektif digunakan.
ya digunakan, tapi dalam konteks tertentu ada objektif yang memang harus digunakan. Contoh, objektif yang berkaitan dengan delivery, service, and support hampir seluruhnya itu dibutuhkan karena itu berkaitan dengan layanan dan operasional, dan itu dampaknya langsung dirasakan oleh user. Ya, kalau perencanaan pengembangan user kan nggak ngerasain ya, yang dirasakan user pada saat sudah dioperasionalisasikan. Nah itu, jadi DSS itu penting. Nah yang berikutnya adalah untuk pemilihan objektif ini bisa dilakukan dengan desain faktor. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar desain faktor ya, rekan-rekan sekalian. Udah pakai toolkitnya dan sebagainya. Sebenarnya ada 11 desain faktor. Ya, sebenarnya ada 11 desain faktor. Tapi kami merekomendasikan hanya 4 saja di awal. DF1 Enterprise Strategy, DF2 Enterprise Goal, 3 dan 4 saya lupa. Ya, saya juga nggak menguasai seluruhnya gitu ya. Pokoknya DF1 sampai DF4 itu aja kita gunakan karena kan sudah ada hasilnya tuh objektifnya ya. Nah, 4 faktor itu kalau kita gunakan dalam desain faktor itu sudah merepresentasikan 80% kebutuhan dan keunikan organisasi kita. Jadi nggak perlu sampai yang DF 5, 6, 7 sampai dengan 11 itu nggak perlu. Ya, 80% udah terwakili oleh yang 4 di depan itu. Jadi oleh sebab itu kemarin kita prakteknya dengan 4 yang di depan ya. DF1, DF2, DF3 dan DF4. Ya. Oke. Dan kemarin memang ada kendala dari sisi bagaimana mengisi toolkitnya ya Pak ya, ya. Karena kan memang itu toolkit memang ditujukan buat konsultan. Konsultan udah paham kan cara ngisinya langsung gitu ya. Jadi nggak ada petunjuk pengisiannya kan. Nah, kemarin kita udah sepakat untuk memberikan petunjuk manualnya. Mungkin bisa di-sharing nggak Pak Abdal? Yang tadi malam. Udah dikirim belum ke rekan-rekan sekalian? Manualnya sudah ya? Coba kita buka dulu deh. Ada, ya. Jadi itu saya coba kasih tahu dulu. Nah itu manualnya untuk 4 desain faktor, DF1, DF2, DF3, DF4. Pak Bro yang DF yang lain gimana? Nggak perlu lah. Itu kadang-kadang kalau nggak punya jam terbang cukup bagus, hasilnya kadang kalau seluruh desain faktor kita isi kurang begitu bagus gitu, seringkali kontradiktif. Ya silakan Pak Meni. Ini ya. Ya, jadi terkait dengan desain faktor yang ada 11, mulai dari enterprise strategy, enterprise goal sampai dengan enterprise size. Ini itu yang kita lakukan exercise di sesi terakhir kemarin. Nah, pertanyaannya, kemungkinan besar masing-masing desain faktor ini belum ada secara terdokumentasi dengan baik. Misalnya, kita belum mendefinisikan fungsi IT kita itu apa sih? Kita belum bisa, misalnya atau belum punya enterprise goals kita apa. Nah, lalu pertanyaannya gimana kita mau menggunakan toolkit itu kalau definisi-definisi itu belum kita miliki. Idealnya prosesnya seperti apa? Ini banyak yang terjadi di organisasi kita ya. Seringkali kita ada organisasi yang ya berjalan apa adanya kayak gitu ya. Jadi nggak punya rencana strategi bisnis segala macam. Jadi nggak ada yang namanya statement enterprise goal. Seringkali terjadi kayak gitu. Nah untuk kayak gitu, untuk istilahnya menangani permasalahan tersebut, yang kita lakukan adalah kita duduk bareng bersama top manajemen dan stakeholder terkait. Kalau misalkan perusahaan itu ada komisarisnya, ya kan, ada top manajemennya, terus kita bahas gitu kan. Nah dari situ kita bahas bareng untuk mengisi desain faktor ini. Nanti baru kita sepakati bersama. Walaupun tidak ada dokumen yang isinya statement tentang enterprise goal ya, karena memang kan nggak mungkin ya kita mau menerapkan tata kelola IT nunggu dulu sampai bikin rencana strategi bisnisnya yang mungkin juga lama juga kan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lakukan dengan duduk bareng untuk sama-sama saling mengisi gitu ya, bermusyawarah dan bermufakat untuk menentukan pemilihan enterprise goal-nya. Kira-kira seperti itu caranya ya. Itu cara yang terbaik bila tidak ada rencana strategi bisnis. Ya, kita duduk bareng bermusyawarah bermufakat dari mulai komisaris atau
pengawas, terus pengurus ya, sampai stakeholder terkait yang kira-kira memang punya kompetensi untuk bicara masalah ini. Kita duduk bersama melakukan asesmen desain faktor. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kalau kita memang baru mulai dan memang infrastruktur kita ya terkait masalah dokumentasi, rencana strategi bisnis tidak ada segala macam. Jika memang kita baru mulai, kita fokus aja Pak ke domain yang terkait dengan layanan dan operasional DSS. Kita bisa men-skip. Ingat ya Pak, desain faktor ini kan alat. Kalau menurut kita, kita nggak perlu isi desain faktor karena kita baru akan mulai, kita fokus di layanan dan operasional aja. Ya udah DSS kita ambil semua, yang lain kita belum ambil. Boleh Pak, boleh. Jadi nggak ada keharusan. Ini nggak bisa. Tata kelola IT itu harus ada desain faktornya dulu, menganalisis semuanya. Kalau memang kita istilahnya baru akan mulai dan memutuskan untuk ngambil DSS semuanya, boleh Pak, nggak ada masalah. Ya, jadi desain faktor itu bukan sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau memang kita tahu kebutuhan kita apa. Karena kita baru pertama kali implementasi, kita butuh yang namanya layanan dan operasional yang baik. Nah, itu semua ada di dalam domain DSS. Kurang lebihnya gitu Pak Medin ya. Itu kalau memang tidak ada dokumen terkait yang bisa mendukung proses pengisian ini. Nah, ini sudah didistribusikan ke rekan-rekan ya, dari DF1 sampai DF4, dan teknis pengisiannya kemarin sudah kita sama-sama belajar, dan ini bisa jadi pedoman buat teman-teman kalau mau menerapkan tata kelola IT ya di organisasinya masing-masing. Cuma memang seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa mulai dari induknya dulu ya. Teman-teman nggak usah repot-repot kalau memang ada yang sudah menggunakan, ada yang kan di koperasi Puskopit ini sama Kopit kan ada yang menggunakan sistem dari Inkopit, ada yang tidak kan. Yang menggunakan sistem dari Inkopit itu bisa menurunkan aja pedoman dan prosedurnya berdasarkan tata kelola IT yang diterapkan di Inkopit, tinggal disesuaikan ruang lingkupnya aja dengan diskusi bersama teman-teman di Inkopit, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak usah lagi nyusun dari mulai desain faktor, bikin prosedur lagi gitu. Cukup ambil pedoman dan prosedur yang memang sesuai dengan ruang lingkup kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi memang sebaiknya harus ada yang mempelopori gitu Pak Benhard ya. Dalam konteks kita di jaringan koperasi ini tentu adalah tanggung jawab dari Inkopit. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita mau mempercepat prosesnya. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini semua sudah dijelaskan ya oleh Pak Afdal. Ini diambil dari form kemarin ya. Teknik keterangan skalanya segala macam. Ini yang terkait dengan risk profile ya. Ada likelihood, ada impact ya. Nah, keterangan skalanya tolong diperhatikan. Kalau no issue berarti masalah dianggap tidak penting. Kalau issue berarti masalah dianggap sesuatu yang perlu diperhatikan. Kalau serius isu berarti masalah ini dianggap sebagai masalah yang serius ya. Nanti kalau misalkan mau buat latihan lagi setelah kembali ke kantornya masing-masing boleh ya di 4 desain faktor tersebut. Oke. Baik, kita ada pertanyaan Pak terkait ini nih petunjuk manualnya. Silakan. Di tools desain faktor ada worksheet ya, ada 10 worksheet yang ada DF1, terus yang saya mau tanyakan itu yang DF1 map itu maksudnya apa itu? Oh, ya. itu rumus-rumusnya Pak. Oh, gitu. Nggak usah oh ya itu harus di ini ya. Jangan dikutak-kutik Pak. Di hide aja. Maksudnya di Excelnya, worksheetnya di hide aja, dihilangkan gitu loh Pak. Karena khawatir dikutak-atik itu rumusnya. Disembunyikan aja, iya disembunyikan. Ada kan kalau di Excel itu kan di worksheetnya kita klik kanan tuh nanti bisa hide atau disembunyikan. Kalau dalam bahasa Indonesianya disembunyikan aja. Dan itu jangan dikutak-atik Pak. Jangan dicoba-coba dikutak-atik karena itu rumusnya, formulanya dari ISAKA sendiri. Ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi itu nggak ada sesuatu yang perlu kita misalnya pahami karena itu memang rumus dari sana gitu kan. Pak, saya minta dijelaskan formulanya bagaimana. Itu tidak dalam konteks training ini. Nanti lebih pusing lagi Pak. Lebih pusing lagi nanti jelasinnya. Ya, kurang lebihnya gitu ya Pak ya.
tolong nanti teman-teman yang udah dapat toolkitnya, DF1 map yang map-mapnya itu di hide semua, disembunyikan semua ya. Khawatir nanti lupa atau bagaimana tiba-tiba diutak-atik gitu kan. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain mengenai toolkit? Itu toolkit ya, monggo silakan Pak Indro, silakan. Baik, selamat pagi Pak. Tadi kan disampaikan kalau dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kan kalau belum mampu bisa ambil di SS-nya aja gitu. Iya, betul. Nah, jadi untuk minimal dalam sebuah organisasi itu memiliki apa saja untuk dapat menggunakan desain faktor. Oke, baik. Sebetulnya begini ya. Kalau misalkan organisasi itu sifatnya hanya fokus pada layanan dan operasional aja, dia tidak melakukan proses pengembangan teknologi informasi, ya, tidak perencanaan teknologi informasi dan pengembangan teknologi informasi, sebaiknya fokus di DSS saja. Contoh misalkan Kopdit menggunakan layanan aplikasinya dari Inkopdit ya, berarti kan tidak melakukan planning dari sisi pengembangan TI kan, dan juga tidak melakukan proses deployment dari sisi software maupun hardware-nya ya, untuk kepentingan core system ya. Berarti itu nggak usah dimasukkan, cukup fokus di DSS-nya saja. Kurang lebihnya seperti itu. Kecuali Inkopdit. Nah, Inkopdit kan udah sangat kompleks ya. Nah, itu sebaiknya kalau untuk Inkopdit itu memang harus melakukan analisis desain faktor. Ya, karena kan ada proses perencanaan teknologi informasi, ada proses pengembangan teknologi informasi juga ya, deployment teknologi informasi atau implementasi teknologi informasi. Jadi domain APO, Align Plan Organization, Build to Fire Implementation itu harus masuk juga Pak. Ya. Terus yang monitoring juga harus masuk juga, yang MEA paling terakhir itu harus masuk juga. Tapi teman-teman yang di Kopdit umumnya bisa sih men-skip desain faktor itu dan fokus langsung ke DSS-nya aja. Nah, nanti tinggal pedoman dan prosedurnya bisa mengadopsi dari yang sudah disusun oleh Inkopdit. Kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira jelas Mas? Atau ada yang kurang? Gimana? Oke. Ya. Jadi kita mencoba untuk, tapi Pak, kalau saya mau pakai desain faktor gimana Pak? Boleh aja, nggak masalah gitu. Artinya Pak, saya nih Kopdit nih Pak, kan disarankan DSS saja dan nanti ngikut aja dari Inkopdit karena memang aplikasinya, core sistemnya ngambil dari Inkopdit misalkan. Tapi saya mau melakukan implementasi mandiri, dimulai dari desain faktor gitu Pak. Boleh Pak, nggak ada masalah, boleh. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya harga mati, kan ini rekomendasi. Kalau kami dari konsultan merekomendasikan untuk Kopdit yang memang aplikasinya dari Inkopdit, baiknya memang tinggal mengadopsi dan memodifikasi dari yang Inkopdit. Tapi kalau ada Kopdit atau Puskopdit yang punya sistem sendiri, atau core sistemnya pakai Inkopdit tapi juga punya aplikasi yang lain yang tidak disupport sama Inkopdit, itu baiknya melakukan analisis desain faktor ya, karena kan ada aspek perencanaan IT juga kan, dan juga ada aspek pengembangan atau deployment IT juga, implementasi IT juga. Sebaiknya dilakukan analisis desain faktor. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan mengenai desain faktor? Jadi desain faktor itu sekali lagi tools ya, rekan-rekan sekalian, tools yang boleh digunakan atau tidak digunakan, dan kita boleh bypass. Kebutuhan kita hanya di entry level dulu, fokus kita hanya di layanan dan operasional. Ya udah kita pakai DSS tanpa melalui desain faktor boleh, nggak masalah. Pak, kita mau pakai desain faktor karena kita pengen mengetahui istilahnya apa ya, alignment gitu, keselarasan antara tujuan dan strategi bisnis kita dengan IT kita, boleh ya, nggak masalah. Cukup yang DF1, DF2, DF3, DF4 itu sudah cukup. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan mengenai ini? Kalau nggak ada satu lagi sebetulnya selain desain faktor, yaitu goal cascade. Nanti kita akan belajar, cuma mungkin kalau ada waktunya baru kita akan melakukan prakteknya ya. Cuma ini agak sedikit ya perlu pemikiran karena beda sama toolkit yang kita tinggal ngasih skor. Kalau ini kita melakukan analisis yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Oke.
namanya goal cascade. Jadi cascade itu artinya menuangkan, menurunkan gitu. Ibarat kayak air terjun gitu ya. Turun air terjun, nanti jatuh ke bawah, air terjun lagi, turun lagi, jadi kayak gitu. Istilah cascade seperti itu, saling turun. Monggo, Pak. Jadi kemarin kan kita ada latihan membuat misi TM 1, 2, 3, 4. Nah, jadi setelah kita isi itu, saya berpikirkan selama ini kan kita terima program yang sudah didesain oleh Inkoprit untuk kita lakukan di Inkoprit kita. Jadi saya berpikir mungkin kami di bawah ini belajar untuk tahu saja, karena semua dirancang oleh Inkoprit, lalu nanti kami tinggal menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, baik, terima kasih. Baik, Pak. Ya, memang sekarang ini dalam konteks belajar kita belajar semuanya ya, dari mulai desainnya semua segala macam belajar. Tapi dalam proses implementasinya kan ada dua, ada kita lakukan sesuai dengan apa yang kita pelajari, atau kita melakukan semacam shortcut program yang sifatnya jalan pintas gitu ya. Dua-duanya benar. Ya, misalkan contoh gini, kita mau implementasi tata kelola IT, tapi kita akan mengadopsi dari Inkoprit misalkan, tapi ruang lingkupnya disesuaikan dengan konteks organisasi kita, boleh. Jadi kita tidak melakukan proses analisis desain faktor, kemudian penyusunan pedoman dan prosedur lagi gitu, karena pedoman dan prosedurnya sudah disusun oleh Inkoprit. Kita ngambil pedoman dan prosedur yang disesuaikan dengan ruang lingkup organisasi kita, boleh ya. Jadi saya mengajukan dua pendekatan itu. Mau pakai pendekatan yang sesuai dengan apa yang sekarang kita pelajari, monggo. Namanya katakanlah biar lebih dong gitu ya, biar lebih seneng kan kalau kita bisa menerapkan dari awal ya, dari scratch seperti itu kan. Atau kita kalau memang karena kebutuhan organisasi yang sifatnya cepat, kita ingin melakukan proses adopsi tata kelola TI ini karena memang sistemnya menggunakan Inkoprit, ya kita adopsi pedoman dan prosedurnya Inkoprit tapi disesuaikan dengan ruang lingkup kita, itu bisa. Boleh, Pak ya. Jadi itu dua pendekatannya boleh. Tapi nunggu, kalau yang pendekatan shortcut nunggu Inkopritnya selesai gitu kan, baru bisa. Tapi kalau Pak saya segera mau menerapkan nih ya, gimana Pak? Ya boleh aja, tapi ya tentu melalui proses ada analisis desain faktor dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Bener Pak ya. Jadi ini konteksnya pembelajaran, kita belajar semuanya. Mungkin agak sedikit challenging, saya nggak mengatakan susah, menantang gitu ya. Tapi kalau kita belajar semuanya, kita kan tahu secara globalnya. Oh kayak gitulah prosesnya ya. Walaupun nanti dalam implementasinya kita pakai cara yang sesuai dengan apa yang kita pelajari atau dengan cara yang sifatnya shortcut, itu nggak masalah. Yang penting secara konseptual kita mengerti, itu yang penting. Baik, Pak Abdal, kita balik ke slide ya. Mbak Getri, kalau mana ada bagian, kalau break jam berapa ya biasanya? Oh jam 10 ya. Oke, berarti sekitar 40 menit dari sekarang. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Ada, oh masih ada di belakang, baik, silakan. Baik, kalau mau bertanya, misalnya ini kita melakukan analisis, kemudian di dalam analisis itu tuh nilai yang tertinggi ini, misalnya saya contoh, saya punya ini D4 ini, D3, poin yang tertinggi yang didapatkan ini kan itu dia munculnya AP004. Ketika saya buka di slide itu AP004 itu dia punya penerangan AP004, apa yang harus kita lakukan itu harus foto saja Pak. Penjelasannya semua pakai bahasa Inggris. Ya kami bahasa Inggris memang bisa, tapi untuk menafsir secara publik itu tidak bisa. Begitu. Misalnya saya contoh AP004 saya tinggi yang harus dibenahi ini. Tapi dalam di penjelasan di BPF itu hanya manajemen sekian, manajemen dalam konteks kita publik ini seperti aksi harus kita lakukan ini semua. Ya gitu. Bahasa Inggrisnya artinya tidak 100% bisa, tapi setidaknya lebih mengenai. APO 04 ya Pak ya. Jadi direkomendasikan dari hasilnya itu ada implementasi APO 04 ya.
Nah ini Pak masalahnya, kan kita mengimpor ya Pak ya, mengimpor framework dari luar negeri ya, dan semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi memang ketika kita mau memutuskan mengimplementasikan kayak gini, berarti selain pemahaman kita terhadap bisnis dan TI organisasi, juga kita butuh pemahaman terhadap COVID-nya itu sendiri. Karena memang COVID-nya literaturnya dari bahasa Inggris, yang memang mau nggak mau ada upaya, ada effort untuk bisa memahaminya dalam konteks bahasa Inggris. Baik, APO 04 itu apa Pak Abdan? Nah, kalau ingin melihat detail dari APO 04, purpose, tujuan, description-nya, berikut komponennya, proses, information flow, culture, ethic and behavior, terus kemudian policy dan seterusnya yang ada 7 itu bisa dilihat di governance and management objective ya. APO 04 itu manage innovation ya, manage innovation. Mungkin ini manage innovation karena kaitannya dengan ini. Pada saat pemilihan itu yang di enterprise strateginya itu adalah, atau enterprise goal-nya berkaitan dengan produk dan layanan. Ya, kalau dipilih terkait dengan adanya produk dan layanan yang memang variatif gitu ya, beragam gitu ya, demi kita bisa menguasai pasar, biasanya nanti APO 04 itu terpilih manage innovation. Kira-kira seperti itu. Detailnya Pak, detailnya kemarin saya sudah informasikan tuh yang di buku yang namanya governance and management objective, sudah di-sharing juga sama kepada teman-teman. Cuman ya itu Pak dalam bahasa Inggris. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah ada ChatGPT ya. Di-translate aja Pak pakai ChatGPT, bagus kok translatannya dibandingkan Google. Kalau menurut saya lebih bagus itu ketimbang translate Google ya. Dan menurut saya itu lebih enak dibaca lah ketimbang translatannya Google. Jadi Bapak bisa install ChatGPT. ChatGPT Pak. Tulisannya gimana Pak Abdal? Saya dikasih tahu deh cara downloadnya ya. Kasih tahu. Ini connect ke internet nggak? Iya. Sebentar Pak ya, dikasih tahu cara downloadnya. Ini saya juga belum download ChatGPT di laptop saya, sekalian aja. Ya. Jadi buat teman-teman yang ada kendala dalam bahasa Inggris, karena memang ya COVID ini kan dari luar ya, literaturnya semua dalam bahasa Inggris. ChatGPT. Monggo Pak, udah sambil menjelaskan. Cari, nah. Ya nanti ini di-sharing ya, Pak. Jadi di-download di alamat ini. Chatbot. Sekarang juga boleh kalau Bapak mau install, connect ke internet nggak? Kalau connect langsung install aja sekarang. Mumpung kita masih ini ya, daripada dicatat nanti di pas balik lupa gitu kan, nggak diinstal. Saya sendiri masih sering pakai ChatGPT Pak. Maksudnya kalau males translate ya, yang punya Bapak itu kan aslinya bahasa Inggris loh Pak. Ya Pak, lihat ya waktu saya presentasikan hari Minggu. Terus saya cuma butuh saya tinggal 1 hari lagi lah untuk training ini. Jadi saya translate-nya pakai ChatGPT Pak. Nah gitu, itu hasil dari ChatGPT Pak. Bapak modul-modul ini yang gitu ya kan. Iya, yang itu versinya asli bahasa Inggris. Yang asli sudah saya kasih tahu ke Pak. Saya ngomong sama, mohon maaf Pak Benhard, saya belum translate ke bahasa Indonesia. Tapi Pak Benhard harus dalam bahasa Indonesia kata Pak Benhard gitu kan. Ya udah, saya translate karena waktunya sempit, saya pakai ChatGPT. Oke, lanjut Pak Abdal. Ya jadi ini tolong dicari di chat.openai ya .com. Silakan. Dan nanti gambarnya kayak gini. Wifi-nya pemakai banyak Pak, kalau bisa di-download. Ya, balik dulu ke ini dulu ya, udah. Ini dulu. Nah, udah buka chat.openai.com, udah ya, oke. Ke balik halamannya. Balik lagi yang tadi. Nah ini dari proses sign up-nya kan ini kita mau daftar kan ya, daftar dulu, sign up ya.
masukin email addressnya. Tapi Bapak kalau punya Google bisa langsung pakai continue dengan akun Gmailnya. Ya. Kalau mau belajar COVID juga bisa Pak pakai ini. Dia bisa bahasa Indonesia loh. Tolong terangkan kepada saya apa yang dimaksud dengan COVID 2019, dijelasin loh sama dia. Ya. Nanti kita ambil contohnya. Jadi sekarang ini Bapak belajar nih sama kami gitu kan, mengenai dasar-dasar IT governance atau tata kelola IT. Tapi kalau mau pendalaman bisa sama ChatGPT Pak. Cuma kadang-kadang jawabannya agak-agak sedikit ini, tapi secara umum 80% benar lah jawabannya. Kalau sudah sampai sini, kalau Bapak punya akun Gmail, ya secara umum saya yakin rekan-rekan akunnya Gmail ya di sini ya, benar ya. Coba pakai akun Gmail, continue with Gmail. Pakai akun Gmail Pak. Ini kayaknya semua pada akses jadi. Oh, ya apa ini ya, dalam satu IP address yang sama kan? Wah ini ada serangan bot ya, disangkanya bot kita ya. Kira kita mau dos dia. Di dos dia, benar. Ada VPN nggak sih? VPN, pakai Opera VPN. Pakai Opera VPN. Opera terus pilih yang VPN-nya. Oke, kita coba pakai VPN yang gratisan. Moga-moga bisa tembus. Ini 60-70 orang tiba-tiba mengakses di satu IP address yang sama yang mencurigakan benar. Sekarang ini kalau menurut kami ChatGPT itu wajib dimiliki di PC ataupun laptop Bapak, wajib. Ya. Saya kalau bikin proposal jasa konsultasi, kalau permintaannya custom itu pakai ChatGPT Pak. Ada permintaan kayak gini baru pertama kali saya. Permintaan jasa integrasi manajemen sistem. Jadi dia mau ISO 9001, ISO 21001, ISO 20000 digabung jadi satu Pak. Sistem manajemennya. Biasanya kan terpisah-pisah. Ya udah saya minta tanya. Biasanya saya selalu ngetik gini. Bertindaklah kamu seolah sebagai seorang yang ahli di bidang ISO standardization, ya kan? Bantu saya untuk menyusun proposal, buat struktur susunan proposalnya, nanti dibuatin sama dia, kayak gitu. Setelah itu nanti detailnya saya minta, tolong jelaskan secara detail latar belakangnya bagaimana, dijelasin sama dia. Saya tinggal copy paste aja, tinggal perbaikan dikit-dikit kalimatnya yang nggak bener gitu kan, kayak gitu. Jadi saya bisa, kalau dulu bikin proposal kayak gitu bisa berjam-jam ya. Sekarang bisa setengah jam selesai. Gitu. Bisa enggak? Terus pilih yang tolong didemokan Pamdal. Dia tahu betapa hebatnya ChatGPT itu. Bahkan dia lebih pintar dia dibandingkan kita sebetulnya. Ya. Contoh gini, tolong diisi. Bertindaklah Anda. Ini cara kita dalam bekerja dengan ChatGPT ya Pak ya. Bertindaklah Anda sebagai seorang yang ahli dalam tata kelola TI berbasis gitu. COVID 2019. Tentu, ini jawab sama dia. Oh, dijelasin lagi sama dia. Padahal bertindak maka kita mau nggak bertindak aja sama dia, ya kan? Jadi kalau pertanyaan dosen itu yang masuk ke situ dia sudah Bisa Pak. Makanya sekarang ada concern di kalangan perguruan tinggi, gimana caranya agar siswa itu kalau dia ngerjain tugas pakai ChatGPT ketahuan. Oh iya. Iya. Sekarang itu sulit sekali. Nah, tadi pertanyaannya mengenai apa sih yang dimaksud dengan EPO 04 ya, misalkan ya. Apa yang dimaksud dengan APO 04? Dia pakai itu dia. Langsung dijelasin Pak. Keren kan? Minus nilai 4 ya. Iya. Tapi nggak betul 100% Pak. Tapi hati-hati, nggak betul sempurna 100%. Jadi kita harus lihat literaturnya. Tapi kira-kira mendekati lah, mendekati kayak gitu jawabannya.
Misalkan prosedur apa aja diperlukan untuk manage innovation, pedoman atau prosedur apa, nggak apa-apa deh. Di organisasi koperasi, langsung di organisasi koperasi. Nah itu Pak. Jadi kalau kita bikin prosedur tuh itu semua nanti yang kita harus susun kira-kira topiknya. Pinter kan Pak? Pinteran dia dibandingkan saya Pak. Langsung Pak dijawab, saya masih mikir Pak. Dia langsung dijawab. Tapi yang memang nggak sepenuhnya benar. Artinya kita juga perlu basic pengetahuan tentang COVID-nya juga. Nah ini ya fungsi training di sini seperti itu. Ya. Misalkan kayak saya minta tolong buatkan kepada saya proposal, struktur penulisan proposal, untuk keperluan penerapan tata kelola IT di koperasi simpan pinjam. Ya Pak. Keren kan? Dalam hitungan detik. Kalau begitu nggak laku nanti Pak. Tapi bukan begitu Pak. Walaupun dia bisa, kan belum tentu benar juga hasilnya. Gitu, kalau kita nggak ini. Ya. Jadi apa yang disampaikan ini ya kalau boleh saya katakan antara 70% kurang lebih benar. Sisanya itu di-fine tuning, di-define lagi oleh pengetahuan kita, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau buat konteks belajar bisa Pak. Coba tuliskan kepada saya latar belakang mengapa tata kelola IT penting buat koperasi. Dibuat tuh Pak, pentingnya tata kelola IT, bla bla bla. Sebetulnya ada beberapa yang saya ambil dari ChatGPT juga dalam materi ini. Kayak gitu Pak. Ya. Agak atas sedikit, maaf dan biar kelihatan. Nah kalau mau belajar buat interaksi kita mau belajar tata kelola IT COVID, itu bisa gunakan ChatGPT nih untuk memperdalam pengetahuan kita ya. Tapi memang tidak sepenuhnya benar. Karena namanya juga mesin ya, sepanjang ada yang memberikan inputan baru dia bisa. Dan satu hal lagi kekurangan ChatGPT itu knowledge-nya itu hanya sampai tahun 2022 knowledge-nya. Jadi kalau misalkan saya tulis siapakah tahun 2022 atau 2022? Coba kita tanya Pak. Tanya dulu ya sebentar. Sampai tahun 2021 Pak, September 2021. Jadi informasi yang disampaikan oleh ChatGPT itu hanya update sampai tahun 2021 gitu. Jadi konsultan tetap penting Pak. Enggak ada dia 2020. Untungnya COVID ini 2019 kan, jadi ada gitu kan. Itu. Oke, gara-gara itu kekurangannya itu Pak, dia nggak update terakhir dia September 2021. Karena memang untuk mengupdate seluruh pengetahuan seluruh dunia kan butuh infrastruktur yang luar biasa kan ya. Kebayang nggak semua pengetahuan yang ada di otak manusia dikumpulin semua ke mesin? Kalau BN-nya ini Pak, BN nikahnya 2020 kan sudah muncul jadi ada bukan. Iya. Sama deh. Oke. Mantap ya Pak ChatGPT ya Pak. Luar biasa ya. Pinter banget ya. Jadi kalau mau belajar pakai ChatGPT bisa.
Coba terangkan kepada saya Cara membuat program si COVID. bisa. Soalnya ini dia cara membuat program si COVID. Mau bikin software COVID ya? Iya. Software. Terangkan kepada saya Kalau COVID tidak dibutuhkan. Kan udah mau pensiun juga. cara membuat software untuk mengelola tata kelola IT berbasis COVID 2019. Pasti dibilang kompleks. Ya, nggak apa-apa. Dia juga ada keterbatasannya juga. Program. Masih umum ya, buatnya masih umum ya Pak ya. Nah, itu secara umumnya ya, apa secara umum. Coba sekarang Tidak dikit. umum, belum Coba betul, deh. ya. Pak Abdal agak ke atas sedikit sebentar. Jelaskan secara rinci perancangan perangkat lunak ya, atau buat desain rinci untuk perangkat lunak, termasuk di dalamnya struktur basis data, antar muka pengguna, alur kerja dan seterusnya untuk software tata kelola IT berbasis COVID 2019. Nah, ini udah kalau buat teman-teman di IT lumayan nih, udah agak detail. Ya, dashboardnya, manajemen proses, ini alur kerjanya semua, ya, kayak gitu lah. Nanti kalau mau ini kurang detail, tanya lagi lebih detail, terus dikejar. Kayak gitu. Tapi ya hasilnya tetap masih harus kita lihat, kita evaluasi lagi. Tapi seenggaknya kan kita nggak, untuk sebagai sebuah ide awal kan lumayan Pak ya. Gitu kan, yang lama kan nyari ide ya Pak. Enak ya Pak, sekarang ChatGPT ini luar biasa. Jadi untuk pertanyaan gimana yang versi bahasa Indonesianya, tanya ChatGPT. Nah gitu lah. Kayak gitu. Baik, kira-kira gimana Pak? Bisa ya pakai ChatGPT Pak ya? Untuk kalau translate-nya. Bukan hanya untuk translate sih, buat belajar juga bisa. Ya, buat belajar bisa. Cuman ya itu, ilmunya cuma sampai tahun 2021 ilmunya. September 2021. Menarik ya Pak ya, perkembangan teknologi ini. Ya kadang-kadang ini ancaman juga sih sebetulnya, kayak Bapak kan ya, ancaman buat konsultan nih katanya. Bener, ancaman juga ya. Tapi kan memang mereka terbatas dari sisi ini ya, update pengetahuannya segala macam gitu. Dan ketika kita ngomong keunikan sebuah organisasi, mungkin mereka juga nggak bisa. Mereka umumnya secara global kayak gitu ya. Oke, karena moga-moga selain tata kelola IT yang kita sampaikan sekarang ini, penggunaan ChatGPT ini juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Kayak gitu. Gimana caranya menagih kredit yang macet, bisa Pak? Coba new chat. Anda adalah seseorang harus jadi ingat ya Pak ya, harus kita memposisikan dia sebagai apa gitu loh. Ya, setiap kolom pertama itu kita harus memposisikan dia sebagai apa. Anda adalah seseorang yang bekerja di koperasi simpan pinjam. Terangkat, udah itu aja dulu. Nah, kita memposisikan dulu dia, posisinya sebagai apa? Nggak apa-apa ya, jadi kayak gitu. Harusnya begini Pak Abdal, bertindaklah Anda seolah-olah sebagai seseorang yang bekerja di koperasi simpan pinjam. Harusnya pertanyaannya kayak gitu ya. Jadi cara bertanya itu menentukan sekali. Coba diulang Pak Abdal, bertindaklah Anda
sebagai seseorang yang bekerja. Kok sama aja? Enggak, ini kan seolah-olah bertindak Anda seolah-olah gitu sebagai, kalau itu kan Anda seorang yang bekerja kan, itu beda. Pakai seolah-olah Pak Anda. Bertindaklah Anda seolah-olah sebagai seseorang yang bekerja di koperasi simpan pinjam dan memiliki pengetahuan mengenai proses simpan pinjam di dalam koperasi. Oke, enter. Nah, tentu saya bisa seolah-olah berperan gitu ya sebagai, kalau tadi kan pertanyaan yang pertama kan Anda adalah seseorang ini kan, ya enggak lah saya bukan gitu kan. Nah, selamat datang di koperasi simpan pinjam, jadi kan seolah-olah kan kayak gitu. Bagaimana caranya menangani kredit yang macet gitu kan? Kayak gitu. Tuh caranya kasih ChatGPT. Kira-kira kayak gini nggak, Pak? Bener kan? Dia tahu play checking juga. Hebat. Oh iya. Oke. Kurang lebihnya begitu ya Pak. Tapi ada satu nih sebelum saya terakhir menerangkan mengenai ChatGPT ini, satu hal yang penting, ChatGPT itu ada dua versi. ChatGPT yang 3.5 itu versi gratis, dan ChatGPT yang versi 4 itu versi premium berbayar. Kebetulan kami menggunakan yang versi premium Pak, yang berbayar. Jadi agak lebih pinter gitu dibandingkan yang 3.5 ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan ChatGPT yang benar-benar kira-kira lebih baik memberikan jawaban, itu kita harus ambil yang premium berbayar, kurang lebih sekitar 200 atau 300 ribu per bulan. Tapi kalau kita mau ya jawabannya cukup lah, yang memang cukup ini ya 3,5 sebetulnya udah lumayan sih. Kalau kita Berbayar itu versi 4, ChatGPT versi 4 ya, kayak gitu. Yang tidak berbayar yang gratis yang 3.5, tapi hasilnya memang bagusan yang versi 4. Kalau untuk yang 3.5 itu ya lumayan bagus juga lah jawabannya, kira-kira kayak gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu pengenalan mengenai ChatGPT ya, karena saya pikir ChatGPT ini penting buat tool juga, buat sarana belajar juga buat rekan-rekan ya dalam mempelajari COVID ini, walaupun bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Dengan ChatGPT kita terlihat seolah-olah lebih pintar dari orang lain Pak. Ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan mengenai ChatGPT? Oh, monggo Pak. Oh iya, Bing, betul. Pak Abdal buka Microsoft Bing Pak. Ya, terima kasih Pak sarannya, terima kasih Pak. Nah, ini Bing gratis Pak. Engine-nya menggunakan ChatGPT 4. Pengetahuannya itu update yang terakhir. Ya, tapi jawabannya pendek-pendek setahu saya gitu loh ya, nggak sepanjang ChatGPT, jawabannya agak pendek, tapi secara update pengetahuannya lumayan bagus. Bisa ke, ada X nggak? Oh, ada, oke. Kalau gitu nanggung kita nggak usah masuk materi dulu ya, kita sangat sebentar lagi break soalnya. Ya, nggak apa-apa, ini tool penting ya. Buat nambah pengetahuan Pak ya. Ada hubungan. Jadi dalam ChatGPT itu penting Pak, penting kita belajar cara bertanya yang benar. Itu yang paling penting. Sebetulnya yang membedakan orang pintar dengan orang bodoh, orang pintar tuh tahu cara bertanya. Ya, kita bisa melihat orang itu pintar atau tidak pintar dari cara bertanyanya sebetulnya.
kayak gitu. Jadi orang pintar itu bukan orang yang bisa menjawab semua hal, Pak. Dari caranya bertanya kita tahu dia pintar. Walaupun mungkin dia nggak banyak menguasai hal, tapi caranya bertanya itu kita tahu ini orang pintar. Kira-kira kayak gitu. Makanya dalam konteks ChatGPT walaupun wawasannya luas, tapi kalau yang menggunakan ChatGPT tidak mengetahui teknik bertanya dengan baik, itu useless, Pak, informasinya, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Jadi penting punya kemampuan bertanya dengan benar. Nah ini, coba Pak Abdal ini udah pakai Bing ya. Ask me anything, wah ditantangin sama dia. Cuma dia dalam bahasa Inggris ya? Enggak Pak. Udah bisa bahasa Indonesia? Kalau ini dia ada 3 mode. Mode Oh, iya. kreatif, balance, sama Saya jarang pakai Bing, Pak. pakai Sama. ChatGPT. Kreatif, balance, sama precise ya. Jadi kalau kita mau seimbang antara duanya, berarti yang di tengah, balance. Jadi dia nanti berkreatif sama precise, artinya informasi yang disampaikan itu lumayan akurat lah. Tapi kalau misalkan kita pilih precise, dia akurat tapi mungkin dari sisi kalimat kaku ya. Jadi benar-benar ngambil dari informasi dari internet. Tapi kalau misalkan kita pilih yang kreatif, jawabannya lebih variatif tapi kurang presisi, kurang akurat. Beda sih itu. Mau apa nih Pak? Tanya apa aja? Jelaskan. Jelaskan mengapa dari NPR di kelas kredit. Kan dulu ini Pak, coba dulu ya Pak. Bonus 10 juta. Jelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk mulai menerapkan tata ruang. Jawabannya lebih pendek dibandingkan ChatGPT, Pak. Tapi ya namanya gratisan ya. Tapi ini bagus Pak, kalau mau nulis penelitian dia langsung ngasih tahu sumbernya Pak. Yang kurang dari ChatGPT dia nggak ngasih sumber literatur. Nah ini dikasih, Pak. Untuk mempelajari lebih jauh lihat di itd.org, alta.perdana media. Beberapa bulan yang lalu belum bisa ditanya dalam bahasa Indonesia, Pak. Dia harus pakai bahasa Inggris, tapi sekarang sudah bisa ditanya dalam bahasa Indonesia. Ini versi gratis dari artificial intelligence yang sama kayak ChatGPT. Engine-nya sebetulnya ChatGPT versi 4 juga, tapi kelebihannya adalah dia pengetahuannya update terkini. Update terkini cuma jawabannya pendek-pendek, itu masalahnya. Kalau kita butuh jawaban yang panjang, ya harus pakai ChatGPT aslinya. Tapi lumayan lah, Pak. Ya, lumayan. Tadi apa Pak pertanyaannya, Pak, bisa ditulis, Pak? Kita tanya ke sini. Bagaimana mengatasi value lalai di koperasi kredit? Bagaimana mengatasi kredit di koperasi kredit Serbia? Belum dijawab apa? Jangan tanya itu di pabrik. Jangan tanya itu di pabrik. Ya jawabannya pendek-pendek Pak kalau yang ini ya, di Bing ya. Tapi ya lumayan lah Pak. Nah gini, jelaskan bagaimana membuat perjanjian kredit yang jelas dan terperinci. Bisa tuh. Jadi kita tanya lagi. Yang tadi jelas. Di situ kan ada 0 sampai 2000 ya Pak ya. 0 sampai 2000 itu maksimal karakter yang bisa dikatakan.
terima tadi. Coba dulu. Wah, Belum. wah seperti itu jadi masalah. Oh, Nah itu dia, pernah semua dia ngomong. Pernah tahu gue? Nah itu. Makanya aku tanya kalian datang di pameran sama saya di pameran itu bukan. Soalnya tim profesional nanti dijawab pakai di sini mau dia bilang itu saya jawab lagi. Padahal yang jawab ini ya. Saya jawab ini nanti dia tinggal tulis nama apa hasil wawancara. Maksudnya dapat ini pameran benar nggak Pak? Kenapa? Tapi kalau Bing bisa langsung Pak dicoba. Ada Microsoft Edge nggak? Pakai Edge atau Bing? Kalau Windows di Sini apa? Microsoft Edge Kalau itu nanti alamatnya cuma ini Pak, bing.com/. Iya, bing.com. Tapi pakainya Microsoft Edge. Oh, lagi susah. Oke. Bapak install browsernya Microsoft Edge ya. Nanti www.bing.com. Nah itu bisa. Rata-rata kan kalau Windows kan udah ada Edge-nya bawaannya ya langsung. Gitu. Keren ya Pak ya. Alhamdulillah kita hidup di era ini. Puji Tuhan. Ada komputer semua. Iya, puji Tuhan. Pak. Ada berapa persen? Menurutku dia susah terus. Baik Pak, udah jam 10 kita break dulu ya. Jadinya kita belajar ChatGPT nih. Gak apa-apa, ini tool yang penting ya. Penting nggak? Penting banget kan ya. Oke. Baik, terima kasih dari kami. Kita break selama 15 menit. Kalau saya dari kamu